saudara, damai sejahtera kiranya ada pada kita di saat ini. Hari ini kita masuk di dalam Minggu Paskah yang kedua setelah 1 minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Tentunya kita merasakan sukacita karena Kristus yang kita sembah, yang adalah Tuhan kita, Dia benar-benar Tuhan dengan Dia menyatakan berkuasa atas maut. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam peribadahan ini melalui kitab jemaat 3 bait yang pertama. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam peribadahan kita saat ini dengan mengambil tema Aku percaya, maka aku bersaksi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus kami sembah, kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari ini, di hari Minggu kedua setelah Paskah kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, kami merasakan sukacita karena kami pun dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus di dalam menghadapi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berkenan dan berkehendak atas apa yang akan kami pergumulkan bersama. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, kami mendengar, dan kami rasakan ini menjadi penguat bagi kami, terutama untuk saat-saat yang kami alami sekarang ini. Biarlah Tuhan kami menyiapkan hati pikiran kami. Biarlah Roh Kudus berdaulat atas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini dalam peribadahan Minggu yang kedua Paskah ini kita akan melihat, membaca dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 31, tetapi saya akan bacakan dari ayat 26 sampai ayat yang ke-31 yang demikian firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita semuanya yang telah bersama-sama membaca, mendengar, dan senantiasa memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aku percaya maka aku bersaksi. Itulah tema permenungan di dalam peribadahan kita di saat ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami ini. Ada sebuah cerita ketika ada seorang anak dengan sukacitanya memberikan kabar atau mengatakan kepada bapaknya yang baru saja pulang dari bepergian. Dengan semangat dia mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, tahu nggak, kalau sekarang aku sudah bisa naik sepeda lagi. Waktu tadi aku belajar aku jatuh, tapi aku tidak takut. Terus aku naiki sepeda itu lagi, terus aku sekarang sudah bisa naik sepeda." Mendengar kabar dari anaknya itu, ada kemungkinan tanggapan dari bapak kepada anak yang mengabarkan tanda sukacita itu. Yang pertama, mungkin bisa bapaknya itu akan mengatakan kepada anaknya, "Aku belum percaya kalau kamu belum naik dan aku melihat bahwa kamu sudah bisa naik." Dan kemudian anaknya mendengar tantangan itu, anaknya kemudian naik sepeda. Dan terbukti memang anaknya sudah bisa naik sepeda. Saking gembiranya bapaknya mengambil HP, mengambil gambar anaknya yang sudah naik sepeda sendirian itu, dan kemudian mengabarkan itu kepada keluarganya yang lain. Ada kemungkinan yang kedua adalah bapaknya ketika mendengar kabar tentang anaknya yang sudah bisa naik sepeda itu, bapaknya langsung mengatakan, "Aku percaya." Dan dia sudah mengabarkan kepada keluarga yang lain. Itulah kira-kira gambaran yang terjadi di dalam gambaran atau narasi di dalam Injil Yohanes tadi. Ketika Tuhan Yesus menjumpai atau menampakkan diri kepada murid-murid pada saat itu, diawali dengan kata-kata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalimat ini tidak hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus sekali, tetapi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tentunya ada maksud tersendiri dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera, yaitu supaya para murid yang pada saat itu merasakan ketakutan, merasakan ketegangan, merasakan kekhawatiran, benar-benar mendapatkan damai, benar-benar mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika murid-murid mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, ketegangan di dalam diri mereka, ketakutan di dalam diri mereka sudah digantikan. Ketika mereka percaya benar bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah benar-benar Tuhan mereka, Allah mereka, Guru mereka, yaitu Yesus yang memang sudah bangkit. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan damai sejahtera, untuk mempertegas benar bahwa Dia adalah Yesus Guru mereka yang telah dipaku, disalib, mati. Yesus menunjukkan luka-luka di tubuh Dia, dan itu
berimbas. Ada perubahan yang luar biasa di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, di situ juga ada sebuah perutusan Yesus agar mereka juga mengabarkan kabar baik itu kepada orang lain. Nah, ternyata kabar itu juga harus dilakukan oleh murid-murid kepada saudara mereka, teman mereka, yang pada saat itu tidak bersama dengan mereka, yaitu Thomas. Murid-murid yang lain tentunya sudah mengatakan itu kepada Thomas apa yang mereka alami bersama dengan Yesus. Tetapi mereka belum bisa memberikan sebuah kepastian kepada Thomas, sehingga Thomas itu masih ngeyel ketika dia memang belum melihat Yesus yang adalah guru dia, Tuhan dia di depan mata dia. Nah, akhirnya memang Yesus menemui Thomas. Menjadi pertanyaan kita adalah, apakah salah sikap dari Thomas tersebut? Sedangkan yang lain memang sudah mendapati Yesus yang sudah bangkit di tengah-tengah mereka. Thomas belum. Memang Thomas ingin menggunakan akal dia. Kalau aku belum melihat Yesus, maka aku belum percaya. Ternyata Yesus tidak menyalahkan Thomas. Maka Yesus bersedia hadir di hadapan Thomas dan ingin menunjukkan bekas lukanya untuk memastikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Thomas? Dia mengatakan, Tuhanku, Allahku. Percaya dia benar-benar Tuhan. Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Nah, sekarang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih harus beribadah, keluarga di rumah kita masing-masing. Tentunya apa yang kita lakukan ini bukan karena kita takut, atau bukan karena kita dikatakan oleh banyak orang kita kurang beriman. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh para murid ketika Tuhan Yesus mereka lihat mati, dikuburkan. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini memang di dalam rangka kita mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Supaya apa? Supaya penanganan virus corona cepat bisa tuntas. Dan beberapa bulan yang lalu di dalam pemahaman Alkitab kita juga memperkumpulkan bagaimana kita beriman tetapi dengan akal yang sehat. Itulah yang dilakukan oleh Thomas. Dia beriman kepada Yesus tetapi juga dia memakai akal dia. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu dalam arti bukan menyalahkan Thomas. Seperti halnya kita sekarang ini. Mungkin kita tidak percaya. Bisa aja kita tidak percaya kepada keterangan medis. Kita tidak percaya kepada anjuran pemerintah. Wah, aku orang beriman kok. Tetapi lebih berbahagia lagi ketika kita memang bisa menjalankan protokol yang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga jangan sampai kita meremehkan kondisi yang ada. Dan ketika ada yang terjadi di sekeliling kita, dekat orang-orang dekat kita yang terkena virus itu, sehingga kita bisa kelabakan, kita bisa kelimpungan. Atau sebaliknya, kita bisa terlalu percaya ketika ada berita-berita yang kita lihat tetapi kita tidak mencerna.
kita tidak menyelidiki kebenaran berita itu, sehingga yang terjadi dalam diri kita adalah kekhawatiran, ketakutan, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, kita teliti kebenarannya. Jadi kita beriman, tetapi juga tetap memakai nalar dan akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kepada yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Thomas mengajar kepada kita untuk hidup percaya, tetapi tetap juga menggunakan akal budi. Mari, apa yang dikatakan Tuhan Yesus setiap kali menampakkan dirinya, damai sejahtera bagi kamu, benar-benar kita sambut, sehingga kita benar-benar mengalami damai sejahtera, walau keadaan saat ini sulit bagi kita. Itu adalah salah satu wujud persaksian kita di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kami semua adalah orang yang beriman kepada Engkau. Tetapi kami juga adalah orang-orang yang telah Tuhan berikan akal, berikan nalar, sehingga kami pun ingin menyikapi apa yang terjadi saat ini, tetap beriman kepada Engkau. Tetapi kami juga menggunakan akal kami, nalar kami, termasuk ketika kami harus menyaring kabar-kabar, berita-berita yang tidak benar, yang malah semakin membuat kami khawatir, takut dengan kondisi kami saat ini. Sehingga yang kami lakukan berdasarkan bukan karena iman kami, bukan karena apa yang menjadi kebenaran sejati itu, tetapi lebih kepada karena kekhawatiran dan ketakutan kami. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa wujudkan itu. Dan itulah bagian kecil dari persaksian kami, karena kami percaya di dalam Engkau semuanya akan berakhir di dalam keindahan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri peribadahan kita saat ini dengan bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.